البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan Kitabul Adab, masuk ke muka surat 15. Masih di Al-Mustawar Rabi level keempat. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, ad-darsus salis wa min adabil masjid. Pelajaran yang ketiga termasuk dari adab masjid. La yajuzu laka an takhruja minal masjidi ba'dal adzan. Yaitu Anda tidak boleh keluar dari masjid setelah adzan. An Abi Sya'sa qal kunna qu'udan fil masjidi ma'a Abi Hurairah radhiyallahu an. Abu Sya'sa ini namanya siapa ya? Jabir bin Zaid. Jabir bin Zaid. Beliau ini Al-Madani, beliau ini tabi'i, bukan sahabat, tapi beliau faqih siqah dari kalangan tabi'in. Jabir bin Zaid terkenal sebagai apa? Ahli fikih. Baik. Kami pernah duduk-duduk di masjid bersama Abu Hurairah. Abdurrahman bin Sakhar ma'ruf ya, ad-Dawsi qal fa'adzanal mu'adzin. Kemudian si mu'adzin mengumandangkan adzan. Faqama rajulun minal masjid. Ya. Jabir bin Zaid. Jabir bin Zaid. Kemudian bangkitlah seorang lelaki dari masjid, yaitu apa? Mau keluar dari masjid. Yamshi, dengan berjalan kaki. Fa'atba'ahu Abu Hurairah basarah. Maka Abu Hurairah mengikutinya dengan pandangan matanya. Hatta kharaja minal masjid, sehingga dia keluar dari masjid. Iya, tidak langsung dikomentari, tapi lihat, mungkin dia sekedar berdiri nak pergi ke sebelah situ. Tapi begitu dia sampai keluar dari masjid, baru Abu Hurairah menyebutkan hukum perbuatan tadi. Faqala Abu Hurairah radhiyallahu an, amma hadza faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang ini maka sungguh dia telah mendurhakai Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Siapa Abul Qasim itu? Iya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, kunyahnya Abul Qasim. Siapa Mustafa? Mustafa siapa? Mustafa siapa? Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Mustafa itu siapa? Iya, sama ya, Nabi Muhammad. Nah, ini jaya ditulis di sini rawahu Muslim. Mustafa Abul Qasim. Biasanya tak dikasih, sekarang dikasih rawahu Muslim. Jayid. Ini menunjukkan di antara adab tatkala kita ada di masjid adalah kalau sudah dikumandangkan azan kita dilarang keluar. Kenapa? Karena justru yang namanya azan itu adalah pengumuman sudah masuk waktu sholat untuk memanggil orang. Sebagaimana pertanyaan Nabi kepada orang yang buta yang meminta izin untuk tidak ke masjid. Hal sami'tan nida'a bis shalah, apakah engkau mendengar panggilan untuk sholat? Dia mengatakan na'am. Maka Nabi mengatakan fa'tih atau fa'ajibhu. Maka datangilah masjid atau penuhilah seruan tadi. Jadi adzan itu memang untuk memanggil orang agar berdatangan. Bukan malah orang ini berbuat sebaliknya, malah keluar dari masjid. Ini melemahkan semangat. Boleh jadi karena ada orang keluar dari masjid, orang yang di luar masjid malah mungkin jadi melemah semangatnya. Saya ikut keluarlah, saya tak jadi berangkat. Jangan-jangan ini berarti orang sudah selesai sholat atau apa. Ini bukan pemandangan yang baik. Mestinya saling membantu, saling menguatkan dan mengukuhkan semangat. Kenapa? Kalau keluar masjid sebelah itu. Apa tadi? Kalau keluar masjid sebelah itu. Itu tak mengapa. Disebutkan oleh para ulama, kalau tak salah Syekh Utsaimin menyebutkan, kalau keluar masjid untuk suatu hajat agar untuk nanti kembali lagi, ini tidak mengapa. Mungkin lupa mengunci motor, lupa mengunci kereta, dikhawatirkan nanti malah hilang lagi. Kalau kuncinya tertinggal, atau untuk berwudu, ini boleh. Bukan untuk meninggalkan masjid, tapi sekedar
hajat untuk kemudian kembali lagi. Yang seperti ini tidak mengapa. Cuma beliau mengingatkan, Syekh Utsaimin mengingatkan, jangan begitu adzan langsung kita keluar. Karena apa? Gambarannya nanti seperti setan, yaitu meniru setan. Setan kenapa? Kalau ada adzan setan kenapa? Iya, dia lari. Nah, nanti kita menyerupai setan. Begitu adzan langsung kita buyar pergi. Tapi apa? Tunggu sebentar, jalan perlahan-lahan sehingga tidak meniru langkahnya setan, yaitu ada adzan malah seakan-akan menjauh. Jadi tidak perlu tergesa-gesa. Ketika muadzin Allahu Akbar, tak perlu kita langsung lari ke mana itu, ke bilik air atau apa. Tunggu sebentar, jalan pelan-pelan biar tidak ada penyerupaan dengan setan yang langsung bubar lari. Jadi boleh keluar untuk keperluan, bukan untuk meninggalkan masjid, tapi untuk memenuhi keperluan kemudian segera masuk lagi agar tidak tertinggal jamaah. Ya. Kalau lari sebab nak ke masjid. Dari mana? Dari rumah nak lari ke masjid. Ah, itu telah kita lewati hadis Abi Hurairah, yaitu apa? Yaitu kita dilarang untuk berlari. Fala ta'tuha wa antum tas'aun wa'tuha wa antum tamshun. Jangan kalian mendatangi masjid dengan berlari, tapi datangilah dengan apa? Berjalan saja. Jadi jangan tergesa-gesa. Kenapa? Aso, yaitu berbuat maksiat. Aso, berbuat maksiat. Ini alifnya alif layyinah, alif yang bingkok. Kalau alifnya alif yang tegak, aso artinya apa? Tongkat. Tapi ini fi'il madhi ya, alifnya alif layyinah. Aso, yaitu berbuat maksiat, mendurhakai, tidak mau menaati. Berarti di antara adab masjid adalah, yaitu kalau kita sudah ada di masjid, kemudian dikumandangkan waktu adzan, maka kita jangan pulang sehingga kita menyelesaikan tujuan utama didirikannya masjid, dibinanya masjid, yaitu sholat berjamaah di situ. Jadi tunggu sehingga sholat berjamaah setelah selesai baru pulang. At-taqwim, yang pertama, idza adzanal muadzin. Jika si muadzin mengumandangkan adzan wa anta fil masjid, sementara Anda ada di masjid, fala yajuzu laka an takhruj, maka apakah Anda boleh untuk keluar minal masjid, dari masjid, qabla an tusalli, sebelum engkau sholat? Jawabannya apa berarti? Yajuz aw la yajuz? Iyalah yajuz. Adapun udzur, ini perkara lain, namanya udzur. Orang harus wudhu lagi atau kencing apa? Fa'atba'ahu, mengikutinya. Abu Hurairah mengikuti orang tadi dengan pandangan mata beliau. Si asalnya fa'atba'ahu mengikutkannya, ya, mengikutkan pandangan mata ke orang itu. Sekarang kita masuk ke muka surat 16. Adar Surabi', pelajaran yang keempat, adabul bait. Nah, sekarang bayangkan setelah dari masjid kita pulang ke rumah. Di rumah juga ada adab-adabnya. Islam agama yang sempurna, mengajari adab-adab yang baik agar timbul ketentraman, kebahagiaan, juga kemuliaan, agar tidak seperti orang-orang yang tidak ikut peraturan, tidak seperti hewan yang tidak ada keteraturannya. Inna min ni'amillahi 'alan nas, sesungguhnya termasuk dari nikmat Allah kepada manusia, anja'ala lahum buyutan, untuk mereka, yaitu dia menjadikan untuk mereka rumah. Dia menciptakan rumah-rumah untuk mereka. Baik, apa di antara maksud rumah, tujuannya apa rumah itu? Untuk apa kita punya rumah? Untuk bernaung. Iya, untuk bernaung. Bernaung dari apa? Dari hujan. Iya, dari hujan. Apalagi? Iya, dari panasnya matahari, nanti cepat kering. Iya, apalagi? Apa tujuan punya rumah? Untuk tidur. Iya, untuk tidur. Kalau tidur di luar jangan-jangan nanti ada biawak datanglah, hewan-hewan bahaya datang. Apalagi ya, kira-kira siapa yang boleh menambahkan hikmahnya punya rumah apa? Apalagi? Apa? Tukar pakaian. Iya, untuk menutup aurat, kata para ulama, yaitu ketika kita tukar pakaian tidaklah dilihat oleh sembarang makhluk. Nah, di rumah kita boleh lebih bebas. Demikian pula apalagi hikmah adanya rumah, apalagi kira-kira? Ya. Apa? Untuk apa? Untuk rehat. Ya tadilah sama ya. Sama belum tadi? Rehat tidur sama aja lah. Apalagi?
tujuan punya rumah? Apa keuntungan kita punya rumah? Untuk berak dan Ya bagian itu. Itu masih mungkin untuk di luar. Cuma untuk apa kita punya rumah? Masalah berak bolehlah stasiun minyak atau ke mana-mana situ. Ya, dia berlindung dari gangguan setan, apalagi? Untuk tempat tinggal. Iya, tempat tinggal, yaitu hampir sama dengan tadi. Tapi apa? Untuk keselamatan dari cuaca yang ekstrim, dari nyamuk-nyamuk. Kalau di luar nyamuk banyak, kalau di dalam rumah mungkin relatif sedikit. Dari gangguan hewan-hewan, gangguan ular. Ular di luar banyak, kalau dalam rumah jarang-jarang ada. Kenapa? Nikmat. Tayyib. Sebagaimana Allah menyebutkan itu di dalam surat An-Nahl, pembahasan tentang kenikmatan punya rumah, iya. untuk menyimpan harta. Iya, untuk menyimpan harta, betul. Karena apa? Kalau harta kita ada di luar, kemudian diambil orang, itu namanya bukan pencurian. Maka pencurinya tidak boleh dipotong tangannya, barang tergeletak di luar. Yang biasanya harusnya di dalam sih ya. Kalau kereta jelas di luar. Nah, pencuri tetap pencuri. Tapi kalau barang yang biasanya disimpan di rumah, lalu ada di luar, maka tidak dikatakan orang yang mengambilnya itu sebagai pencuri. Pencuri yang sampai tangan harus dipotong. Tapi kalau dia masuk rumah, barang yang disimpan di rumah diambil, itu dikatakan pelakunya adalah pencuri. Nah, termasuk di antara hikmah punya rumah adalah kita menyimpan barang-barang. Bayangkan kita pergi kemana-mana harus bawa barang-barang, letih kita. Nah, dengan adanya rumah boleh kita simpan apalah beras 1 tan kah, atau barang beraneka ragam, buku-buku mungkin atau apa, dan seterusnya. Barang banyak sekali, memang sebaiknya disimpan di rumah. Jadi nikmat rumah itu sangat banyak sekali. Setan pun tidak mampu untuk sewenang-wenang masuk ke rumah. Kalau pintu dikunci dengan menyebut nama Allah, setan tak mampu menembus dinding tanpa Allah Ta'ala izinkan. Jadi hikmah banyak sekali. Tayyib qol wa kam min insanin hurima, boleh hurima, tak masalah. Hurima hadhihi nikmah, alangkah banyaknya orang yang terhalangi, hurima yaitu dihalangi dari nikmat ini. Akhirnya apa? Tidur di bawah jembatan atau tidur di mana itu, di beranda-beranda kedai, terutama yang di kota-kota besar itu banyak orang tak punya rumah atau membuat kemah-kemah di trotoar, di tempat pejalan kaki dan seterusnya. Atau apa? Terkadang satu flat penuh orang berdesak-desakan dan seterusnya. Makanya nikmat rumah itu besar sekali. Falaisa lahu baitun yaskunuh. Orang ini itu alangkah banyaknya orang yang tidak punya rumah untuk dia tinggali. Fayambaghi lil muslim ayyadhkura hadhihi nikmah, maka semestinya seorang muslim mengingat nikmat ini. Wa ayyuhafidha 'alaiha, dan agar memelihara nikmat ini. Jangan diisi dengan maksiat, jangan malah membuka pintu agar setan bertenggek di dalam rumah, bersembunyi dalam rumah, berak di atas bilik rumah, di atas bilik tidur kita, naudzubillah. Karena apa? Tidak diruqyah, tidak dibacakan Quran dan semacamnya. Kenapa? Yadhkura, yaitu mengingat. Caranya bagaimana? Yaitu bita'atillahi fiha, dengan menaati Allah di rumah. Bagaimana cara menaati Allah di rumah? Bagaimana caranya? Kita melakukan apa di rumah? Iya, setiap kali masuk rumah baca bismillah seperti dalam hadis Jabir. Apalagi ya? Baca Quran. Iya, dengan banyak membaca Quran agar setan lari dan agar rumah itu diberkahi oleh Allah Ta'ala. Dan juga apa? Salat. Ija'alu min sholatikum fi buyutikum. Jadikan sebagian sholat kalian di rumah kalian, yaitu apa? Sholat sunnah. Ini mataharinya wattnya kurang toh? Iya, mendung ya, masya Allah. Baik. Iya, terhalang mendung. Matahari tetap matahari. Tayyib. Wa qad 'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adaban fi buyutina. Tayyib. Ini hikmah dari Allah. Matahari tetap matahari. Cuma kadang ada mendung, ada jerebu, ada apa saja itu, kabus-kabus. Sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita adab-adab di dalam rumah kita.
Wa minha di antaranya apa? Yang pertama, annahmadallaha ala nikmatil bait. Kita memuji Allah atas kenikmatan rumah, yaitu nikmat berupa rumah yang Allah berikan pada kita. An Anas radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firasyih. Boleh awa yaitu sulasi, boleh awa pakai rubai tak masalah kata Al-Hafidz. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau naik ke atas pembaringan ya, awa menaiki. Asal dari awa itu adalah melindungi atau menaungi. Terkadang kalau kalimatnya lain maknanya jadi lain. Awa ila firasyih yaitu naik ke atas pembaringan, naik ke atas firash. Firash itu apa firash? Ya, iya tilam. Tayyib. Indonesia bilang apa kasur ya. Tayyib. Tapi kita tahu bagaimana kasurnya Rasulullah sangat sederhana. Ada kerikil-kerikil kemudian dilapis dengan kain yang agak tebal dah gitu aja. Allahul musta'an. Kadang berupa tikar. Qal apa isi zikirnya? Alhamdulillahilladzi at'amana. Ya Allah. Segala pujian bagi Allah yang memberikan makan kepada kami, wasaqona dan memberikan minum pada kami, wa kafana dan mencukupi kami, wa awana. Sekarang pakai rubai. Hamzahnya dipanjangkan. Kalau tadi kan sulasi, awa, sekarang awa yaitu menaungi. Menaungi kami. Fakam mimman la kafiyalah, maka alangkah banyaknya. Fakam min yaitu alangkah banyaknya. Ini adalah soal apa itu lit taksir. Pertanyaan berapa banyak tapi maksudnya alangkah banyaknya. Mimman la kafiyalah, alangkah banyaknya orang yang tidak ada yang mencukupinya. Allah belum menghendaki untuk dia tercukupi. Wala mu'wi, tidak ada yang menaungi dia. Wallahul musta'an. Ini zikir, bersyukur atas apa? Nikmat berupa ada rumah, makanan, minuman, kecukupan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini salah satu zikir ketika mau tidur ya. Wa awana, menaungi kami. Awana. Ada yang pernah tidur di luar rumah tak? Tidur di luar rumah. Ada yang pernah, tapi bukan di dalam kemah. Kalau dalam kemah, anggap aja kemah itu bagikan rumah juga. Tapi yang tanpa kemah, tidur tapi di malam hari ya, bukan siang-siang. Ada yang pernah tak? Kenapa? Kalau di Damat sering. Di waktu musim panas, kalau kita tidur di dalam itu, panas sekali. Maka apa? Kita tidur di luar. Tapi nanti banyak nyamuk, ya sudah. Pakai selimut, pakai penutup kepala, dan semacam itu. Sehingga apa? Nyamuk pun tidak menyerang, muka juga selamat. Langsung kita boleh tengok apa itu bintang-bintang, tengok apa. Kalau hujan ya sudah langsung kabur. Langsung lari semua. Tapi tengok-tengok kalau tidak mendung ya, alhamdulillah di luar banyak nanti. Semuanya pada banyak yang tidur di luar orang-orang. Sekarang hujan betul memang ya. Kita cukup sampai di sini, wallahu a'lam, untuk yang daras ini. Berarti termasuk nikmat yang disebutkan di sini apa? Nikmat punya rumah apa? Menjaga, menyimpan makanan dan minuman. Diletak di luar mungkin apa? Cepat rusak makanan minuman.